Om Swastiastu. Dunia spiritual adalah dunia penuh misteri dan keajaiban dari alam semesta. Itulah sebabnya banyak manusia yang penasaran dan ingin mendalami dunia spiritual, baik itu belajar secara mandiri, maupun belajar dengan guru, bahkan ikut dalam organisasi atau aliran-aliran spiritual tertentu. Namun belakangan ini, banyak beredar di kalangan masyarakat khususnya di Bali, bahwa apabila salah dalam belajar spiritual, dampaknya akan menjadi gila. Untuk itu, di video ini akan kami paparkan sebanyak yang kami tahu, kenapa belajar kebatinan atau spiritual bisa berdampak gila atau cacat mental bagi diri sendiri, dan oleh karena itu, mohon untuk disimak dengan seksama supaya bisa dipahami dan dimengerti secara mendalam. Tubuh manusia terdiri dari jiwa dan raga, di mana jika tidak ada jiwa maka raga tidak akan bisa menjadi manusia seutuhnya. Begitupun sebaliknya, jika tidak ada raga maka jiwa pun tidak bisa menjadi manusia seutuhnya. Jiwa dan raga yang kita miliki ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga supaya tetap sehat, baik itu secara jasmani, juga rohani. Dalam hal ini, jika kita ingin mendapatkan kesehatan jasmani, maka kita sepatutnya melakukan olahraga seperti lari, fitness, senam dan lain sebagainya, dan begitupun dengan jiwa. Jika kita ingin mendapatkan kesehatan rohani, maka hendaknya kita melakukan olah jiwa atau batin, seperti meditasi, yoga, dan lain-lain. Supaya lebih gampang dipahami, mari kita anggap saja bahwa olahraga berkaitan dengan dimensi skala, dan olah jiwa berkaitan dengan dimensi niskala. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa untuk melatih raga, diperlukan kegiatan yang namanya olahraga, dan dalam olahraga, jika kita salah dalam melakukan latihan, salah melakukan gerakan, tidak tahu tahap-tahapnya, maka efek sampingnya bisa mengakibatkan cedera, bahkan sampai cacat fisik. Misalnya saja dalam latihan fitness, jika raga atau fisiknya tidak siap, atau tidak kuat dalam mengangkat beban tertentu, tetapi masih tetap dipaksakan, maka fisiknya pun akan cedera bahkan bisa cacat. Ini disebabkan karena fisiknya masih lemah, tetapi memiliki ambisi yang besar, dan tidak bisa mengendalikan keinginannya, yaitu karena ingin cepat mendapatkan badan yang berotot dan kekar, dalam waktu yang singkat. Begitupun dalam melakukan olah jiwa atau batin, jika batin dan mentalnya belum siap, tetapi mempelajari spiritual yang melibatkan dunia gaib, maka mereka pun bisa mengalami gangguan mental, bahkan sampai cacat mental atau gila. Ini karena mereka masih memiliki mental yang lemah, yaitu belum bisa mengendalikan keinginan yang besar, dan belum bisa mengendalikan emosi serta ego mereka. Sebelum kami menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk menguatkan batin atau mental, mari simak terlebih dahulu beberapa ciri-ciri orang yang masih memiliki batin atau mental yang lemah. Yang pertama yaitu, gampang tersinggung, atau mudah marah. Orang yang gampang marah dan tersinggung, itu artinya ia tidak bisa mengontrol emosinya, akhirnya emosinya lah yang mengontrol dirinya. Orang-orang yang memiliki batin yang kuat, tidak akan membiarkan dirinya dikontrol oleh amarah. Mereka akan kuat, sabar, tabah dan teguh dalam situasi apapun. Karena itulah, orang yang sabar dan tabah cenderung memiliki jiwa atau batin yang kuat. Ciri-ciri batin lemah yang lainnya yaitu gampang emosi, misalnya seperti gampang sedih, gampang terharu, gampang senang, sehingga membuat pikiran menjadi lemah. Gampang mengeluh, gampang putus asa atau gampang menyerah. Jika dalam mencapai tujuan apapun, tetapi gampang mengeluh, menyerah dan putus asa, maka sebuah tujuan hanyalah sebatas mimpi, tanpa pernah bisa dicapai.
Gampang percaya terhadap omongan orang lain, sehingga mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh orang lain. Gampang tergoda, sehingga tidak akan bisa fokus dalam satu hal, atau tidak bisa fokus terhadap apa yang menjadi tujuannya. Gampang iri hati terhadap kelebihan orang lain. Gampang panik ketika ada masalah sehingga pikiran tidak tenang dan buntu. Gampang gelisah karena overthinking atau berpikir negatif secara berlebihan. Gampang bangga terhadap diri sendiri, misalnya ketika kita baru belajar dan baru mengetahui sedikit, sudah mengaku diri paling pintar dan mengaku tahu segalanya. Gampang takut, gampang heran, gampang kagum, dan lain sebagainya. Salah satu faktor penyebab yang membuat batin atau mental lemah, yaitu sering meminum minuman keras atau minuman beralkohol. Karena, jika alkohol dikonsumsi secara terus-menerus, itu akan membuat kemampuan otak semakin hari semakin melemah, dan ini mengakibatkan otak tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga batin dan mental ikut melemah, sampai akhirnya, mereka pun gampang dibodohi dan dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan gampang dikontrol oleh makhluk lain. Mental atau batin yang lemah seperti yang disebutkan tadi, akan sangat merugikan diri sendiri. Jika dibiarkan, maka akan menjadi karakter dan sifat buruk bagi kita sebagai manusia, sehingga ini bisa menambah karma buruk sampai di kehidupan berikutnya. Selain itu, karakter dan sifat buruk yang kita biarkan ini, sedikit tidaknya akan diikuti oleh keturunan kita, dan akan menjadi warisan bagi anak cucu kita nanti. Misalnya, ada anak yang suka marah-marah, yang ternyata mirip dengan sifat bapaknya atau ibunya. Kembali lagi ke batin dan mental yang lemah. Jika batin masih lemah, tetapi masih memaksakan diri untuk belajar spiritual, maka sesuatu yang ada di dunia gaib akan mengontrol dan memanfaatkan Anda dengan sangat mudah. Misalnya saja, jika Anda belajar spiritual dengan menekuni benda-benda pusaka yang keramat yang ada penunggunya, jika batin Anda lemah, maka benda pusaka tersebut akan mengontrol dan memanfaatkan Anda, meracuni pikiran Anda, hingga berbuat hal-hal yang tidak wajar. Padahal, yang seharusnya terjadi adalah, manusia yang memanfaatkan benda pusaka tersebut, bukan manusia yang dimanfaatkan olehnya. Sekali lagi, jika batin Anda lemah, maka dunia gaib pun akan mudah mengontrol diri Anda. Misalnya, seperti kesurupan dengan tingkah laku yang tidak mencerminkan para dewa-dewi, yaitu bertingkah laku merusak, mengamuk, teriak-teriak, kesurupan menyerupai hewan, dan lain-lain. Ingatlah bahwa derajat manusia paling tinggi di antara makhluk lainnya, oleh karena itu, seharusnya makhluk lainnya tidak bisa mengontrol dan memanfaatkan manusia, tetapi manusialah yang mengontrol mereka. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa tidak akan ada dewa-dewi turun kemudian merasuki badan seorang manusia, dengan tujuan merusak, mengamuk, teriak-teriak, bahkan sampai melukai manusia yang memujanya. Batin lemah atau mental lemah inilah yang menurut kami bisa menjadi salah satu penyebab kenapa beberapa orang yang mendalami spiritual berakhir dengan gangguan mental, bahkan sampai cacat mental atau gila. Sekarang kami kembalikan lagi kepada semeton semua. Jika ada penyebab yang lainnya, silahkan ditulis di kolom komentar. Selanjutnya mari kita bahas bagaimana cara melatih batin kita supaya mental dan batin kita kuat, tenang dan teguh, tanpa terpengaruh oleh apapun dan siapapun. Memiliki mental dan batin yang kuat dan teguh, akan membuat kita terlihat berkarisma, tenang, berwibawa, bijaksana, mempunyai energi yang kuat, sehingga tidak ada yang bisa mengontrol atau mempengaruhi bahkan memanfaatkan kita, kecuali diri kita sendiri. Selain itu, memiliki batin yang kuat, juga akan membuat kita terlihat menarik, sehingga banyak yang ingin berteman dengan kita, baik itu dari dimensi skala ataupun niskala, dan pada akhirnya rejeki pun mengalir dengan sendirinya ke hadapan kita. Orang-orang yang memiliki batin yang kuat, biasanya mereka melatih dirinya dengan meditasi 7 cakra, yaitu 7 sumber energi kekuatan manusia,
yang berada di sepanjang tulang punggung manusia. Sedikit ulasan mengenai cakra manusia, bahwa 7 cakra sumber energi manusia ini sangat populer di kalangan masyarakat, bagi mereka yang mendalami spiritual secara baik dan benar. Karena, sesungguhnya 7 cakra ini merupakan bagian dari Tantra, yang mana Tantra adalah salah satu ilmu spiritual kuno sejak zaman dahulu, dan kini sedang berkembang di seluruh dunia. Di video berikutnya, akan kami bahas lebih dalam mengenai satu persatu kekuatan 7 cakra manusia beserta mantranya, dengan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Untuk itu, jangan lupa subscribe, supaya tidak ketinggalan video-video yang mungkin bermanfaat bagi semeton semua. Semoga penjelasan singkat kami bisa dipahami serta bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om.